Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lebih keras lagi dong. Shalom. Shalom. Luar biasa. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita boleh bersuka cita kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu semuanya rindu untuk memuji nama Allah kita pagi hari ini. Satu kali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama mari kita angkat suara bagi Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah didengar telinga, yang gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, haleluya, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya undang Bapak Ibu dengan penuh kasih, mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan iman, sungguh Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan lebih keras lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu yakin dan percaya kuasa Tuhan Yesus gak pernah berubah? Amin. Amin. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, say hey 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 hey, say oh oh, say oh oh oh, say Jesus, Jesus. Katakan hey hey, oh oh oh, say Jesus, Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan dengan
dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes, haleluya. Sungguh kuasa Tuhan gak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sama-sama kita akan siapkan hati kita akan nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan sembah Dia. Sungguh Tuhan, Kau pengharapan kami. Hanya kepadamu saja kami percaya. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Amin. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang selalu memuji. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi bagi Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasanya Tuhan gak pernah habis-habisnya Tuhan, kami selalu mengagumi Engkau. Kami mau terus mengagumi Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau satu-satunya Allah di hidup kami. Satu-satunya andalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan layakkan kami untuk boleh memanggil-Mu Aba ya Bapa. Oleh karena itu setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di online Tuhan Yesus, kami tahu nggak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan bagi yang lemah, berikan kami kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan bawa kami dari satu kemenangan masuk ke dalam kemenangan yang lain. Sehingga ketika kami pulang kami boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bekerjalah di tengah kami dengan leluasa. Oleh karena itu Tuhan, kami akan tetap meninggikan nama Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik.
lebih meriah yuk. Katakan bersama-sama, haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Bagi Yesus, 1, 2, 3, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama bagi Yesus katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebar, betapa lebar, haleluya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semangat saja katakan, oh panas suaranya bagi Tuhan Yesus. Lebih keras lagi ya. Kasih setia Tuhan, kasih setia. Kami mau menaikkan Tuhan, pujian kami bagi Engkau, menyatakan bahwa sungguh Engkau gak ada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siap loncat bagi Tuhan, yes. Oh betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 sama-sama panggil namanya, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Minum dulu bentar. Oke, Bapak Ibu, sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasihnya dalam, kasihnya lebar. Amin. Bahkan kita ada di tempat ini pun itu salah satu bentuk kebesaran Tuhan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu,
Begitu banyak orang-orang memprediksi tahun yang akan datang akan terjadi hal-hal yang sepertinya sangat menakutkan bagi kita. Gak usah takut, gak usah gentar. Karena Tuhan Yesus selalu pegang tangan kita. Apapun yang terjadi, selama Tuhan Yesus ada bersama kita, pegang tangan kita. Tuhan yang akan terus memampukan kita melewati badai kehidupan. Walaupun nampaknya seperti nggak ada jalan di depan. Tapi percayalah, kita punya iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yakin percaya Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku Tuhan,
memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan Tuhan, Kau dahsyat, Kau turun tangan. Boleh sekali lagi katakan bersama-sama, aku percaya Kau dahsyat, Kau sanggup memulihkan setiap kami. Yes Tuhan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkan kami. Engkau turun tangan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau turun tangan memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Engkau sanggup memberkati setiap kami. Oh, haleluya. 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 Kami
tulis di hidup kami. Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama, satu suara mengagungkan Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, jamah kami lewat firman Tuhan, ubahkan hidup kami. Setiap kami yang ada di tempat ini boleh mengalami Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Berikan pengurapan secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Domingus, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Biarlah setiap kalimat, setiap kata yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Sehingga kami yang ada di ruangan ini pulang dengan satu perubahan yang baru daripada Tuhan. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan lawatan Tuhan, pulang dengan pemulihan, pulang dengan berkat yang baru daripada Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami siapkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang mudah-mudahan menghibur kita, tetapi juga menguatkan kita. Yaitu tentang dosa dan kasih karunia. Mari kita akan melihat ayat yang melandasi tema ini, dosa dan kasih karunia dari Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dari ayat ini saya angkat tema dosa dan kasih karunia. Nah, ayat ini atau tema ini saya angkat berangkat dari percakapan dengan beberapa rekan. Dan rekan itu memberitahu saya bahwa ada seorang teman saya yang mengatakan ada orang yang berkhotbah tidak pernah menyinggung dosa. Termasuk Pak Domingus katanya. Dan tiba-tiba Tuhan menghiburkan hati saya dengan ayat ini. Lalu saya ajak dua teman ini bicara panjang lebar tentang apa yang dikatakan. Yaitu bahwa ada orang yang berkhotbah itu hanya sampai upah dosa itu adalah maut. Jadi berarti bahwa saudara dicecar dosa, hukuman itu yang terus menerus disampaikan. Dan tidak menawarkan kasih karunia Tuhan. Dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan tidak berhenti bahwa dosa itu adalah maut, neraka. Nah, kalau hanya itu saja kita semua tidak akan selamat. Karena kita semua orang sudah berbuat
dosa. Kalau tidak ada karunia Allah yang memberikan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, penekanan di sini semata-mata terhadap dosa. Tetapi harus diimbangi dengan kasih karunia Allah. Saudara dan saya, kita orang berdosa, tapi Alkitab bilang bahwa ketika kita percaya Tuhan memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan memberikan hidup kekal bagi kita, tidak hanya berhenti sampai di maut. Dan itu pola yang digunakan oleh banyak orang untuk menjadikan itu alasan untuk terus-menerus menghakimi orang yang berdosa dan tidak menawarkan karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa demikian? Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jelas di sini bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tapi dosa kita telah dipikul, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, supaya kita yang hidup ini hidup apa? Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau dosa kita sampaikan hanya sampai pada maut dan titik, kita tidak akan pernah menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan. Dan mari kita lihat satu contoh konkret di Alkitab. Jadi saya kira bukan hanya kawan saya saja itu. Tetapi sejak zaman Tuhan Yesus sudah diberitahu bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menggunakan hukuman sebagai salah satu cara untuk menghadapi orang-orang yang berbuat dosa dan tidak menawarkan keselamatan. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Upah dosa adalah maut. Titik kalau sampai di situ. Nah, itu yang diwakili oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina dikatakan tertangkap basah di sini. Nah, perempuan ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa perempuan ini hanya seorang diri. Padahal
hukum yang mereka pakai untuk mengklaim bahwa perempuan ini harus dihukum mati, yaitu dirajam dengan batu, itu diambil dari Imamat 20 ayat yang ke-10. Nah, di Imamat 20 ayat 10 dan seterusnya mengatakan, bila seorang laki-laki berulang kali. Berarti bahwa kalau perempuan ini berzina, tidak mungkin tidak ada laki-lakinya. Yang kedua, bahwa perempuan ini sebelum diancam dengan hukuman mati, dia dipermalukan dengan sangat luar biasa. Alkitab mencatat di sini bahwa pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Berarti sangat banyak orang yang hadir di pelataran bait Allah. Nah, lalu ahli-ahli Taurat, imam kepala ini membawa perempuan ini. Dan dikatakan bahwa dia dikelilingi oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Nah, mungkin bukan hanya pengaduan mereka, tapi barangkali perempuan ini sudah habis-habisan dicaci maki. Entah mereka menangkap bahasa dia di mana, barangkali di kota tua Yerusalem. Sebelum datang ke hadirat Tuhan Yesus, dia sudah mengalami penganiayaan secara emosi, secara jiwa, secara perasaan itu sudah habis-habisan. Orang-orang ini tidak puas. Kepengen dia mati. Musa mengatakan bahwa dia harus mati. Dan saya yakin bahwa ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu mungkin sudah masing-masing memegang batu di tangannya. Dan bayangkan perempuan yang tidak berdaya, yang berada di lingkungan mereka ini, tidak ada pilihan, barangkali dia gemetaran, barangkali ketakutan, tinggal menunggu siapa yang pertama akan melempari dia. Dan entah berapa batu yang akan mengenai tubuhnya, entah lemparan keberapa baru perempuan itu akan mati. Dan ini sangat sadis hukuman yang ditawarkan di sini. Jadi dipermalukan luar biasa. Saya kira saudara yang pernah mengalami hal seperti itu bisa bayangkan perasaan saya. Perasaan saudara pasti hancur. Si A datang ini dosa, si B datang dosa, si ini datang lempar. Ya. Aniaya. Karena orang ini berdosa, tertangkap basah. Tidak ada kasih karunia di situ. Yang ada adalah upah dosa maut, mati. Titik. Dan ini membuat hati saya sedih berhari-hari. Kenapa? Kok kawan yang berkhotbah berkali-kali, ini kok tidak menawarkan anugerah Tuhan? Sebab kalau hanya dosa saja, orang tidak akan selamat, saudara. Stres, mati dalam dosanya. Dan perempuan ini juga demikian. Nah, sekarang ini orang ketika menangkap atau mengetahui kita berdosa, tidak akan membawa batu lagi. Tapi di tangan mereka ayat, di mulut mereka yang keluar ayat. Untuk menghukum saudara. Untuk menghakimi kita. Dan tidak ada belas kasihan. Barangkali perempuan ini di dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan Yesus berdiri di dekat-dekat dia. Dan Tuhan Yesus juga tidak memberikan respon apa-apa, tetapi dia menulis di tanah karena apa? Kepedihan hatinya melihat ketegaran mereka yang menggunakan hukum Taurat hanya untuk menghakimi. Dan tidak ada peluang bagi perempuan ini untuk bebas. Seandainya Tuhan tidak menawarkan kasih karunia di sini. Nah, kemudian mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tuhan saja mereka jebak. Di dalam NIV dikatakan menjebak Tuhan Yesus. Jadi Tuhan saja mereka jebak pakai hukum Taurat. Apalagi saudara dan saya. Dan saya katakan tadi bahwa saudara yang pernah mengalami itu, saudara yang tahu sendiri perasaan saudaranya. Hancur. Tidak ada lagi yang pro ke saudaranya. Semua, wah. Mulutnya ini mulut yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah. Nah, lalu apa kata Tuhan di sini? Dan ketika mereka terus-menerus, jadi bukan satu kali ngomong, wah,
Sepanjang perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan orang banyak, saya katakan mereka terus-menerus ngomong. Itu rakyat yang datang mendengarkan Tuhan Yesus juga akhirnya perhatiannya tertuju kepada perempuan ini. Kamu pezina ya. Barangkali yang lain juga ikut mengomeli perempuan ini, ikut membuli, ikut mengatakan yang macam-macam lah. Karena mereka terus-menerus menuntut supaya dia segera dihukum mati. Nah, tapi Tuhan Yesus bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang pakai pola ini, orang backgroundnya sama. Dia yang pernah juga melakukan dosa. Nah, akhirnya dosa itu dia ingin hukumannya dikasihkan ke orang lain. Dengan kata lain dia balas dendam. Tapi balas dendam dengan cara yang namanya gentleman. Nah, ya karena ini ahli-ahli Taurat, orang Farisi, gak mungkin lah mereka tidak memakai hukum Taurat. Karena itu untuk menunjukkan bahwa memang mereka punya kredibilitas di dalam hukum Taurat. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Artinya kalau orang menyadari bahwa dulu kalau dia melakukan dosa seperti yang dia tuduhkan kepada orang lain, harusnya dia menyadari kasih karunia Tuhan kepadanya sehingga dia diselamatkan, sehingga dia juga bebas. Dia tidak lagi harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan rupanya perkataan Tuhan Yesus ini sangat berkuasa. Saya lihat kenapa Tuhan duduk diam, tetapi ketika ia mengatakan itu ia berdiri, menunjukkan wibawanya sebagai imam besar perjanjian baru. Dan saya bayangkan firman Tuhan ini, kalau saja perempuan ini dibawa kepada imam kepala waktu itu, mati udah, tidak ada peluang untuk hidup. Nah, walaupun jebakan mereka ini kepada Tuhan Yesus, tetapi perempuan ini dibawa kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kemudian menyatakan kasih karunia-Nya kepada perempuan ini. Di ayat yang ke-10, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, bayangkan perempuan ini pergi dengan hati yang sangat lega. Seandainya tidak ada Tuhan yang mereka curigai sebagai pengajar sesat ini ada di tengah-tengah saya, barangkali saya sudah mati. Nah, tetapi ucapan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting, yaitu bahwa seluruh sisa hidupnya ini tidak lagi dilakukan untuk berbuat dosa. Nah, itu sebabnya saudara, kalau mati untuk Tuhan itu cepat. Hidup untuk Tuhan itu yang susah. Tiap hari orang melihat kehidupan kita. Tiap hari orang mendengar perkataan kita. Tiap hari orang menyaksikan perilaku kita. Dan itu tidak mudah hidup untuk Tuhan. Nah, tetapi perempuan ini dikasih satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain Tuhan katakan, kalau kamu berbuat dosa lagi ya pasti kamu akan dilempari. Pasti kamu akan dirajam dengan batu. Nah, kasih karunia ini saya yakin sangat mengubah hidup perempuan ini. Jadi tidak semata-mata dosa, dan juga Tuhan tidak mengabaikan bahwa apa yang dia lakukannya memang dosa. Tetapi dosa itu ada tawaran lain, yaitu anugerah dari Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan maut semata-mata. Kalau saya khotbahkan maut, saudara stres dan tidak pernah punya kesempatan untuk mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara menyadari dosa tapi tidak akan diselamatkan di dalam Tuhan. Kasus yang kedua, Lukas 19. Saya kira kita sudah sering mendengar, yaitu kisah tentang Sakius. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ini juga dialami oleh seorang pemungut cukai yang namanya Sakius. Dan Alkitab mencatat bahwa pemungut cukai ini kaya, tetapi badannya pendek. Artinya bahwa orang ini mengalami kerendahan diri oleh karena apa? Tubuhnya pendek, inferior. Yang kedua, ia dikucilkan oleh masyarakat karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pada masa itu tidak disukai. Karena pemungut cukai dianggap perpanjangan tangan penjajah, yaitu kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi semua pemungut cukai pasti dicap pemeras, lintah darat, dan mereka ini merugikan atau tidak nasionalis terhadap bangsanya sendiri. Nah, tapi orang berdosa ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya di tengah-tengah kehidupannya yang ditolak, dijauhi, diisolasi oleh kebanyakan masyarakat waktu itu, tidak ada pilihan lain. Dia tidak lagi punya teman, tidak lagi punya orang yang ngeproke dia. Tetapi dia mendengar popularitas Tuhan Yesus yang luar biasa pada waktu itu, yang akan melewati kota mereka, yaitu kota Yeriko. Dan memang pohon itu ada di tengah-tengah kota. Apakah pohon yang sekarang pohon zaman Tuhan Yesus, atau memang itu dijadikan sebagai simbol bagaimana Tuhan menghadapi Sakius ini. Jadi dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Dan orang yang punya kerinduan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, sekalipun ia dicap macam-macam, sekalipun ia dicap pencuri, sekalipun dia cap sebagai pemeras, sebagai lintah darat dan sebagainya. Tapi orang ini punya hati untuk Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sini, ya berlarilah ia mendahului orang banyak. Yang kedua, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Nah, karena orangnya pendek, di tengah kerumunan orang banyak, barangkali dia diusir-usir. Pergi kamu pemungut cukai, kamu gak layak di sini. Nah, akhirnya tempat bagi dia adalah pohon. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba seorang pejabat pajak untuk zaman kita saat ini, saudara lihat dia di atas pohon. Tidak ada pertandingan sepak bola. Kalau sepak bola dulu saya nggak bisa masuk stadion karena nggak punya duit, manjat pohon, nonton dari atas pohon. Nah, orang ini pejabat tapi ada di atas pohon, dan wah paling disorakin semua orang. Wah, pemungut cukai kayak monyet kamu di atas pohon. Nah, tapi lihat apa kata Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kasih karunia yang menghargai orang lebih daripada perbuatan, lebih dari sisi gelap kehidupannya. Mungkin selama ini Sakius tidak pernah disapa dengan namanya. Pokoknya label yang melekat dalam dirinya pemungut cukai, tukang tipu.
Orang berdosa kamu. Nah, tapi orang sekaliber Tuhan Yesus yang disanjung-sanjung, yang diagungkan pada waktu itu, di mana orang berbondong-bondong mengikuti dia, menyapa dengan namanya. Dan itu barangkali kali pertama setelah sekian lama Sakeus tidak mendengar orang menyapa dengan namanya. Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, ketika Sakeus mendengar dia disapa dengan namanya, lalu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang dosanya merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, hatinya bisa berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Dia gembira, ingin menyambut Tuhan. Padahal kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem cuma numpang lewat di kota Yeriko pada waktu itu. Nah, tapi Tuhan menawarkan, biasanya orang yang mengundang kita, boleh enggak? Nih, mampir ke rumahku. Ini malah Tuhan menawarkan kepada Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Nah, karena Tuhan tahu persis apa yang dihadapi oleh Sakeus. Ya, sudah dijauhi, disingkirkan. Banyak orang sudah tidak dihargai lagi. Sudah tidak punya harga diri lagi. Sudah tidak punya sesuatu yang dia pertaruhkan. Nah, tetapi sapaan Tuhan Yesus ini membuat dia bersuka cita, karena selama ini orang hanya membicarakan yang jelek-jelek tentang saya. Tapi kok hari ini Tuhan Yesus Kristus ini mau menumpang di rumahku. Dan akhirnya apa yang terjadi di sini? Di ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Artinya orang banyak ini bilang gak layak dia menerima Tuhan Yesus. Tidak layak dia jadi hamba Tuhan. Tidak layak dia berkhotbah. Karena catatan buruknya banyak di tangan kami. Dan orang lain yang mendengar menjauh semua. Wah, jangan dekat-dekat lagi loh. Kita juga takut nanti kena getahnya. Wah, nanti jadi omongan. Bergaul dengan Padum Minggus yang berdosa. Bergaul dengan pendeta Andri yang berdosa. Saudara juga, ini orang banyak menghakimi terus-menerus. Walaupun orang ini bersuka cita menerima Tuhan, tidak berarti bahwa itu segera mengubah cara berpikir orang banyak. Dan mereka kepengennya ini dihukum. Orang berdosa ini tidak boleh didekati. Orang berdosa ini dikucilkan, dijauhi. Dan tidak boleh dikasih tanggung jawab apa-apa lagi. Nah, ini selanjutnya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi selama ini orang menuduh dia pemeras, pemungut cukai yang mengambil lebih. Tapi itu resiko pekerjaan ya saudara. Ini saya diskusikan dengan mahasiswa kami. Ada seorang pendeta yang mengatakan, Padum Minggus, ayat yang ke-8 itu dikatakan apa? Setengah dari milikku, berarti miliknya dia. Selama dia bekerja sebagai pemungut cukai. Tapi orang mencap bahwa penghasilan yang dia peroleh dari pekerjaan itu haram. Haram. Lalu dikatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Belum terbukti bahwa dia memeras. Sekiranya, andai kata ada yang kuperas akan kukembalikan. Nah, orang ini menyadari apa yang dikatakan orang-orang kepadanya. Dan dia bersedia ganti rugi kalau betul dia melakukan kesalahan itu. Nah, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya Tuhan bilang, tidak peduli masa lalu kamu. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli apa kata masa. Yang semua sepakat untuk mencap engkau begini. Tetapi yang penting hari ini engkau mendapat kasih karunia. Hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Mereka yang keluar-keluar belum tentu mendapatkan kesempatan seperti kamu.
Lalu yang berikutnya karena orang ini pun anak Abraham. Nah ini membangkitkan rasa percaya dirinya Sakius. Karena tadi tubuhnya pendeknya. Dan orang-orang Yahudi mengklaim diri mereka sebagai keturunan Abraham. Jadi orang macam Sakius ini tidak mendapat bagian di dalam warisan keturunan Abraham ini. Nah sehingga Tuhan mau katakan di sini, jelek-jelek begini juga anak Abraham. Wah kaget semua ini orang Farisi. Masa sama seperti kami? Masa dia yang selama ini pemungut cukai, penipu, penindas, lintah darat ini kok disamakan dengan kami? Nah lalu Yesus bilang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi Tuhan Yesus ke dunia yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk mencari kita yang hilang. Mencari kita yang sesat. Mencari kita yang tidak tahu kemana jalan keselamatan. Tapi pola orang Farisi, ahli Taurat, yaitu apa? Hukum. Kalau dosa maut habis. Tidak usah kasih peluang apa-apa lagi. Dan sekarang ini Farisi dalam model baru yang saya katakan tadi. Bahwa mereka tidak lagi memegang batu untuk melempari saudara, tapi memegang ayat. Memegang statement. Yang wah semua orang akan mengaplausi itu. Sebagai satu kebenaran. Dan apakah kita juga model seperti orang banyak ini? Ketika mengetahui seorang berdosa kita menjauh semua. Demi harga diri kita, demi gengsi, demi supaya kita tidak ikutan dicap begini, kita menjauh semua. Kapan orang ini akan bertobat? Kalau Tuhan Yesus juga tidak memperhatikan Sakius yang ditolak, yang tidak lagi mendapat tempat di dalam masyarakat, di dalam agama mereka pada waktu itu. Tapi pada hari itu dia mendapat keselamatan. Karena dia menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Dan ini satu penghiburan bagi kita semua. Bahwa latar belakang kita seburuk apapun, bertemu dengan Tuhan, derajat kita sama. Sama dengan pengkhotbah besar. Sama dengan mereka yang melayani Tuhan mungkin sudah puluhan tahun. Nah karena yang mereka lakukan yaitu apa? Memperoleh keselamatan sebagai ungkapan keselamatan itu melayani Tuhan. Dan apakah Sakius ini kemudian Tuhan bilang jangan bekerja lagi sebagai pemungut cukai. Nanti kamu jadi omongan lagi. Tuhan tidak bicara di sini. Nah artinya bahwa pekerjaan pada waktu itu juga adalah satu resiko yang harus dia lakukan, tetapi juga untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan mereka. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengar firman Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia, saya katakan kita semua pasti neraka lah, udah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kecenderungan manusia itu melihat apa yang di depan mata. Melihat apa yang kita perbuat. Dan lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau boleh Tuhan kasih mandat kepada mereka untuk bawa ke orang neraka, bawa orang ke neraka itu mereka akan sangat senang. Giring ramai-ramai, maut masuk neraka. Gak usah kasih kesempatan untuk selamat lagi. Dan ini yang namanya apa? Pembunuhan spiritualitas dan karakter orang. Karena dicap terus menerus orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa. Dan tidak pernah ada kata bahwa Tuhan juga sanggup menyelamatkan orang yang berdosa seperti kita. Nah, kasih karunia ini adalah pengampunan yang Tuhan kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut Roma 3:25. Mari Ibu Mary. Roma 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tuhan Yesus membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa
kesabarannya. Ia membiarkan dosa-dosa kita ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ketika perempuan berzina ini tidak berdaya, di dalam keadaan yang lemah, dia berada di depan Tuhan, itu sudah cukup baginya. Tuhan melupakan. Tetapi manusia ini ditabulasi dosa kita. Ada daftarnya panjang. Benar gak saudara? Daftar panjang. Tiap kali berdosa, Pak Andri, dosa nomor 1, 2, 3. Pak Domingus, 5, 6, 7, 8. Tuhan Yesus mengabaikan itu. Pada masa kesabarannya dengan iman kita datang kepada Dia. Tuhan, betul saya orang berdosa, kasihanilah aku. Tuhan bilang, beres. Lalu bagaimana Tuhan? Tanggung jawab, saya rela mati untuk kamu. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Nah, sehingga kawan yang tadi mengatakan Pak Domingus jarang berkhotbah tentang dosa, itu saya lihat-lihat kami bicara di situ. Wah, kawan itu pelayannya come and out. Orang datang, tar lagi pergi. Datang, pergi lagi. Karena dosa, mati kamu, mati kamu. Oh, kapan anugerah Tuhan itu kita tawarkan? Kapan surga yang disediakan Tuhan ini kita bawa orang ke surga itu? Nah, Tuhan saja melupakan, kita nggak lupa-lupa. Ya, itu kecenderungan manusia loh. Jangan harap orang lupa dosa saudara. Jadi kalau tiap kali dia ketemu singgung dosa Anda, ya itulah manusia. Kalau Tuhan Yesus lupa, sekarang engkau ciptaan baru. Sekarang engkau orang baru karena engkau sudah percaya disucikan dalam darahku. Udah cicing melayani, udah. Tapi yang itu, wah nggak layak melayani, nggak pantas jadi hamba Tuhan. Ada nggak dengar omongan itu? Ya saya aja kan saya katakan tadi, Pak Domingus itu nggak khotbahin dosa. Ya saya diskusikan panjang lebar dengan 2 teman dosen ini. Coba lihat aja. Lihat aja. Alkitab bilang apa? Nah, kita maunya pola Farisi terus. Ya, pola Torah terus. Pola rajam terus menerus. Bukan pola anak ini pun anak Abraham. Di dalam rumah ini telah terjadi keselamatan. Ya. Tapi rumah ini penuh dengan apa? Penuh dengan duri karena orang ini. Penuh dengan aib karena orang ini. Lalu akhirnya kita tidak berhasil membawa orang kepada Tuhan karena orang dengar aku berdosa ya pasti neraka udah. Aku berdosa ya nggak dapat tempat di surga udah. Kan ini Tuhan Yesus sedih tadi, makanya ia nulis di tanah. Orang bilang nulis di tanah simbol apa ya? Alkitab nggak bilang nulis apa-apa lah, pokoknya nulis di tanah lah. Nah, Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kalian ini luar biasa. Berabad-abad lamanya orang tidak mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Aku diutus oleh Bapakku datang ke dunia ini supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini sementara. Ini kalian maunya supaya orang tetap aja mau. Tidak usah lagi memperoleh jalan keselamatan. Nah, kasih karunia ini memberi keselamatan untuk orang bertobat. Nah, karena itu dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi kalau tadi dilempar, dosanya tidak akan pernah ditebus karena orang itu mati di dalam dosanya. Dan inilah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang berdosa. Kalau Tuhan sudah menebus kita, sudah melepaskan kita, jangan kita lupa kasih karunia Tuhan ini dengan kita menghakimi orang dengan double standar. Standarnya banyak amat. Nah, saya katakan saya waktu SMA mengalami seperti Sakeus ini. Nah, karena saya kecil, badan saya kurus kerempeng. Lalu kepala sekolah saya bilang, kamu orang kate. Wah. Bayangkan ya saudara. Nah, apakah itu membuat saya mundur dari Tuhan? Beberapa tahun lalu saya kembali. Itu teman-teman saya yang dulu saya anggap tinggi besar, kok sekarang sebahu saya. Ini kok masa kamu susut sih? Dan sebagainya. Dan ketika kita bertobat, Tuhan memberikan pemulihan kepada kita.
Dan kita juga mesti melupakan masa lalu kita. Sakeus tadi dikatakan, Tuhan bagaimana ya setelah Tuhan pergi, nanti aku dicap sebagai pemungut cukai lagi, nanti dipanggil orang kate lagi. Tapi Sakeus bilang, aku akan kembalikan nih, seandainya ada yang kuperas. Berarti bahwa hidupnya sudah diwarnai oleh statement-statement optimisme. Oleh karena dia berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena dia bertemu dengan Juru Selamat. Amin saudara. Maafkan kalau firman Tuhan tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya. Ya, saya bilang maafkan. Nah karena apa? Saya mau katakan karena itu saya bilang ke kawan-kawan tadi. Jangan baca Alkitab, jangan titik di situ dong. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ini kok diabaikan ya. Nah sehingga Pak Domingus dihakimi berdasarkan kalimat pertama tadi. Wah ini kok khotbah nggak pernah singgung dosa. Apakah saya harus tunjuk-tunjuk orang-orang begini-begini? Nah, kapan kasih karunia Tuhan itu dinyatakan melalui hamba Tuhan? Yang kemudian kita jangan merasa bahwa kita karena dijauhi semua orang, dicap semua orang buruk-buruk begitu, akhirnya kita patah hati untuk tidak mencari Tuhan lagi. Sakeus walaupun disingkirkan, dijauhi oleh begitu banyak orang, dia berlari memanjat pohon ingin melihat orang macam apakah Yesus itu. Dan ketika Yesus mengundang, menawarkan untuk mampir ke rumahnya, dia dengan senang hati. Nah artinya apa? Bahwa jangan sampai apa yang dikatakan orang tentang kita mematahkan semangat kita untuk tidak maju lagi dalam iman. Yang ngerugi saudara. Yang ngerugi saudara. Karena iblis akan bertepuk tangan. Intimidasiku berhasil nih. Buktinya dia patah semangat gak mau melayani lagi. Nah karena wah sudah dengar capnya begini. Tuhan udah saya menyerah. Nah yang terakhir kita belajar dari John Newton. Penulis lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Dan lagu itu juga nanti kita nyanyikan di terakhir. Dikatakan John Newton ini, ibunya meninggal ketika dia berusia 7 tahun. Dan ayahnya menikah lagi. Dan setelah ayahnya menikah lagi, dia disekolahkan. Tetapi umur 11 tahun dia meninggalkan sekolahnya dan ikut menjadi anak buah ayahnya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pada waktu itu. Jadi dia sudah menjadi nahkoda yang paling muda, umur 11 tahun. Dan pekerjaannya ayahnya pada waktu itu ya itu apa? Menjadi nahkoda kapal, pergi ke Afrika, membeli budak-budak di pasar, lalu dijual ke Amerika dan Karibia. Menjadi tenaga-tenaga pekerja di perkebunan pada waktu itu, terutama perkebunan kapas. Nah, ia kemudian bertumbuh menjadi seorang pemberontak dan sangat bejat. Yang namanya seorang pelaut ya. Sangat bejat hidupnya. Nah, beberapa tahun kemudian, nah karena ayahnya ini mempercayakan kepada dia, dia kemudian mengambil alih tongkat itu menjadi kapten kapal. Masih dalam usaha yang sama, yaitu kapal yang memperdagangkan budak-budak dari Afrika. Tapi dalam satu perjalanan menuju Inggris, kapalnya ini ditimpa oleh badai yang sangat dahsyat. Dan dalam keadaan ketakutan dia menemukan sebuah buku yang judulnya Imitation of Christ. Serupa dengan Kristus. Dan dalam ketakutan itu dia baca buku itu. Dan setelah baca buku itu hatinya mulai terketuk. Nah tetapi pekerjaannya ini masih harus dia lakukan karena ada pegawai-pegawai kapal itu yang tidak mungkin di PHK dalam waktu singkat. Jadi pada umur 30 tahun ketika dia membaca buku itu sudah mulai mengubah cara berpikirnya dan mulai mengubah hatinya. Dan 9 tahun kemudian dia masih mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi 9 tahun itu dia mulai mengadakan ibadah di kapal mereka khusus untuk anak buah kapal. Jadi dia mulai mengadakan ibadah dan dia melatih diri untuk berkhotbah pada waktu. Orang tidak menerimanya karena orang tahu background-nya. Dia butuh 9 tahun
untuk diterima sebagai sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Dan pada umur 39 tahun ketika dia berlayar ke Liverpool, mungkin pencinta sepak bola Liverpool ya. Nah, di Liverpool sana dia memutuskan untuk turun. Artinya tidak lagi melaut. Dan dia menikahi kekasihnya pada waktu itu dan mereka mulai membangun sebuah rumah di sana dan mulai belajar untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan ya. Dan dari buku yang ia baca ini kemudian mengubahkan hidupnya. Jadi menyerupai Kristus ini kemudian Roh Kudus memakai buku itu dan memakai badai itu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi ada badai yang saudara hadapi dalam kehidupan ini, badai itu mungkin yang tadi. Seperti perempuan berzina itu badainya mau dilempari dengan batu. Kalau Sakeus badainya itu dikritik semua orang karena begini-begini. Nah, Roh Kudus memakai badai yang dialami oleh John Newton ini untuk mengubahkan dia. Usia 39 tahun dia memutuskan untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Tetapi pada mulanya ia di satu gereja kecil dekat Liverpool. Nah, kemudian dia bergabung dengan gereja Anglikan dan terus belajar, berkhotbah dan melayani Tuhan. Nah, pada saat memorinya sudah kurang karena usia lanjut dan matanya sudah kabur, lalu ada orang yang mewawancarinya, bertanya tentang masa lalunya yang buruk. Dia bilang, memori saya, ingatan saya sudah mulai kurang. Tapi ada dua hal penting yang masih tetap saya ingat, yang tidak akan berubah. Yaitu bahwa aku adalah orang yang paling berdosa. Itu yang saya ingat. Tapi yang kedua, Yesus adalah penebus yang sangat hebat. Semua saya lupa. Tapi yang saya ingat, saya adalah orang berdosa. Tapi Yesus adalah penebus yang sangat hebat. Itu sebabnya oleh karena anugerahnya saya ada sampai hari ini. Dan dia meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Nah, berarti bahwa separuh hidupnya dia pakai untuk melayani Tuhan. Nah, masa lalunya yang penuh dengan hitam pekat, noda yang menjadi buah bibir orang, ini tidak menghalangi dia. Dan dia tidak pernah menutupi masa lalunya itu. Tetapi yang dia tonjolkan karena anugerah Tuhan, inilah aku saat ini. Entah orang mau mencapai masa lalu saya seperti apa, satu hal yang saya tahu, Yesus itu juru selamat abadi. Dan saya sekarang ini hidup bagi dia dan mengakhiri hidup saya di dalam dia. Nah, bagaimana saudara dan saya? Ciutkah ketika orang ingin melempari saudara? Ciutkah ketika orang mengatakan engkau orang berdosa dengan setumpuk catatan merah tentang kita? Tetapi jangan lupa bahwa karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam. Artinya Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Sama seperti Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan Sakeus kemudian menjadi berkat yang luar biasa. Paling tidak untuk rekan-rekan saya profesinya. Yang pada waktu itu juga mengalami pengucilan dan penolakan. Dan salah satunya Lewi. Yaitu yang kemudian menjadi murid Tuhan. Dan saya kira Lewi juga ketika dipanggil juga pasti dikecam habis lah. Nah, jadi inilah dosa dan kasih karunia. Dosa patut dihukum mati, tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah tawar hati kalau masa lalu kita dijadikan orang untuk membuat kita ciut, untuk tidak maju dalam Tuhan. Maju, amin. Amin. Sangat besar anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagaimana penciptanya John Newton bisa berubah, bisa bertobat karena perjumpaan dengan Tuhan. Kita pun mengalami pemulihan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Sangat besar anugerah-Mu. Ya.
Kita nyanyikan 2 ayat saja ya Bapak. Mari jemaat saya undang untuk bangkit bernyanyi. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Tuhan yang baik. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekal sabdamu bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu berdoa masing-masing betapa anugerah Tuhan. Kita masing-masing diselamatkan lepas dari apa kata orang tentang kita. Tapi bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah dikaruniakannya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa kami tahu Tuhan telah menebus dan menyucikan kami. Dan kami sekarang menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Abraham, menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Biarkan kami dengan hati yang gembira, hati yang penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia untuk terus melayani Engkau yang sudah mengambil kami, yang sudah memanggil dan menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Domingus untuk firman Tuhan yang sudah memberikan kepada kita semua satu pengharapan yang baru dan satu pembaruan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang benar bahwa sudah banyak batu yang dipersiapkan untuk dilemparkan kepada kita, bahkan sudah dilemparkan. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, setelah kita menerima pembaruan dan pengampunan dari Tuhan Yesus, berhentilah berbuat dosa. Bertobatlah sungguh-sungguh dan jangan lanjutkan lagi berbuat dosa. Perempuan penjinah itu saya percaya tidak berbuat jinah lagi. Saudara dan saya, kita semua harus membedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Berhentilah hidup di dalam dosa, karena kita sudah diampuni, kita sudah punya hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Jangan anggap murahan pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita harus berhenti dari berbuat dosa. Firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima pagi hari ini harus benar-benar mengubah hidup kita pada pagi hari ini. Semuanya. Tidak ada seorang pun yang benar, tetapi kita harus hidup benar di dalam Tuhan Yesus.
Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Domingus. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama adalah nanti setelah selesai ibadah ini, Ibu Mary akan menjelaskan kepada kita atau memberikan pengumuman juga kepada kita tentang tabungan rumah Tuhan. Karena bulan ini ternyata adalah bulan terakhir dalam kita menabung untuk tabungan rumah Tuhan tahun 2022. Jadi nanti pada tanggal 27 rencananya saya akan menandatangani untuk perpanjangan kontrak di tempat ini, dan tanggal 30 mungkin 31 kita akan membayar untuk sewa tempat tahun yang akan datang. Dan dananya masih ada kekurangan, dan ini nanti Ibu Mary akan jelaskan semuanya setelah ibadah ini. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen. Saya akan berkhotbah di sana pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Gelombang 97,6 atau RRI Pleiku. Lalu ikutilah, hadirilah persekutuan The Lantern. Sore nanti persekutuan The Lantern hari ini adalah lewat Zoom, dan persekutuan The Lantern lewat Zoom nanti sore ini adalah tentang kenapa kita harus berdusta, berbohong, ya. Jadi ini akan dibawakan oleh Ibu Mary nanti lewat Zoom. Jam berapa, jam 7 ya, jam 7 malam. ID buat Zoom-nya ada, ditanyakan kepada Ibu Heni atau ke Aldi. Tapi persekutuan The Lantern untuk minggu depan adalah anak muda yang berkenan kepada Allah, dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Juniasi, Ibu Juni, yang akan menyampaikannya secara langsung di sini, jadi on-site. Tapi juga hybrid, jadi akan disiarkan juga lewat Zoom. Sebab banyak anak-anak muda yang tidak bisa hadir pada on-site, juga kita lewat Zoom juga. Jadi saudara yang ingin hadir, walaupun saudara bukan anak muda, silahkan ya, bergabung lewat Zoom boleh, lewat langsung hadir di sini boleh. Lalu ya, pengumuman yang lain mungkin saudara bisa baca sendiri pada warta jemaat yang sudah saudara terima. Saya ingatkan lagi untuk ikuti, hadiri Zoom hari Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab. Karena ini adalah acara yang penting, karena di sana kita akan membahas banyak hal tentang hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan, dibahas, tidak merupakan sebuah khotbah satu arah ya. Tiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam kita akan ngobrol santai lewat Zoom. Meeting ID-nya dan password-nya bisa minta Ibu Heni. Lalu kebaktian anak. Kebaktian anak Tabernakel hari ini ada on-site di Violet 3. Jadi hari ini ada. Dan rencananya mulai bulan depan atau mungkin bulan depan lagi atau Januari atau Desember, kita akan mengadakan kebaktian anak ini lebih banyak on-site. Tapi nanti kita lihat lagi, karena sedang dipertimbangkan banyak hal. Kebaktian anak ini juga ada melalui Zoom, yaitu santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Sampai dengan jam 8:30 malam. Ini sangat baik. Tolong ingatkan anak-anak kita, atau boleh juga mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung di sana. Ada beberapa anak-anak yang bukan jemaat di gereja ini ikut bergabung di santai bersama kata. Karena di sana acaranya menarik buat anak-anak, tetapi juga mengandung pengajaran firman Tuhan. Saya rasa itu saja. Ya.
Ya, pengumuman lain dapat saudara baca pada warta jemaat. Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite dapat langsung memasukkan persembahan Bapak Ibu ke kantong-kantong persembahan yang segera akan diedarkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat memberi. Dengan penuh sukacita. Mengiringi persembahan Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama bangkit berdiri. Katakan Gusti Yesus, Gusti Yesus, kau dibanding-banding ke, amin. Saing-saing ke, ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus, juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Sekali lagi ya, sekali lagi Gusti Yesus. Gusti Yesus, kau dibanding-banding ke, saing-saing ke, ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus, juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh luar biasa. Kasih karunia Allah sangat besar. Jauh lebih besar daripada semua dosa kami. Dosa kami yang paling besar sekalipun tidak ada artinya di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Adalah anugerah Allah yang sangat besar ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi juru selamat kami. Bapa dalam surga, ampuni kami. Jika masih ada dosa yang kami simpan
kami sembunyikan di dalam hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami mati karena dosa kami yang kami sembunyikan itu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan, dan itu membuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menyeret kami nanti dalam penghukuman. Walaupun Yesus sudah memberikan kepada kami kesempatan, tolong ya Bapa, agar kami boleh menggunakan pagi hari ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Karena kami tidak tahu, mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk bertobat. Kami mau bertobat pagi hari ini. Bapa dalam surga, ampuni kami. Kami mau tinggalkan semua kehidupan dosa kami, dan kami memulai hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Dan kami sungguh tidak akan memperdulikan segala apa yang menjadi tekanan dari perkataan manusia, perkataan setan iblis kuasa kegelapan yang terus menuduh kami. Ketika kami sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hidup untuk Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sisa hidup kami ini akan benar-benar sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pakailah kami ya Bapa, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui, mengenal kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menjadi alat Tuhan yang dahsyat luar biasa untuk memberikan kepada kami firman Tuhan yang paling utama, yaitu adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kami melalui darah Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Domingus di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya kemana saja. Urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan terus Tuhan pakai hamba-Mu ini bersama dengan Ibu Juni, bersama dengan keluarga, untuk senantiasa menjadi alat Tuhan dimanapun Pak Domingus berada. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan ini yang disampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Allah, itu boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah persembahan ini Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Tuhan, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan akan pergumulan kami hari ini atau bulan ini Tuhan, akan berakhirnya masa kontrak di tempat ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa dimampukan untuk melanjutkan menyewa tempat di tempat ini untuk jadi tempat ibadah GPKDI Tabernakel Kasih. Dan Kau terus pakai GPKDI Tabernakel Kasih menjadi alat kerajaan surga di muka bumi di akhir zaman ini. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sekarang sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau buka hati kami. Curahkanlah berkat-Mu ya Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, membawa kita semua masuk ke dalam surganya yang sudah disediakan bagi kita, dipersiapkan bagi kita di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan.